Pemirsa, para pemudik yang sudah lama mengantri di dalam dermaga eksekutif melakukan protes terkait dengan sistem yang dilakukan PT ASDP dan karena lamanya mereka harus menunggu di dermaga setelah sebelumnya menunggu di luar Pelabuhan Merak. Para pemudik yang sudah menunggu selama hampir 9 jam di dalam dermaga Pelabuhan Merak protes kepada para petugas. Hal ini karena ketidakjelasan pengaturan kendaraan yang akan memasuki kapal. Sementara itu, antrian kendaraan di luar Pelabuhan Merak sudah mulai terurai. Saat ini hanya sekitar 2 km dari pintu Pelabuhan Merak. Sementara itu, pemirsa, ribuan kendaraan pemudik tertahan hingga 5 jam di antrian dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terjadinya penumpukan kendaraan disebabkan adanya pola atau sistem tiba bongkar berangkat yang diterapkan oleh petugas Badan Pengelola Transportasi Darat. Pola tersebut menimbulkan penumpukan kendaraan di area parkir dermaga. Sistem TBB berlaku hampir di seluruh dermaga mulai dari dermaga 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan dermaga 4 dan dermaga 6 juga menerapkan sistem TBB. Dari data Posko ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni telah mengoperasikan 44 kapal dengan jumlah trip keberangkatan ada 125 perjalanan. Kita akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini dari arus mudik dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, dan Bakauheni. Sudah ada rekan kami Siti Ma'rufah dan Pujiansyah. Kita ke Ciwandan terlebih dahulu. Siti Ma'rufah, bagaimana pantauan arus mudik saat ini? Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak dan hari ini seperti yang terlihat di belakang Anda, di belakang saya, bahwa memang masih cukup banyak kendaraan yang mengantri di dalam dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini. Dan hampir semua dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini dipenuhi oleh kendaraan yang akan menyeberang. Dan karena lamanya mengantri serta dengan cuaca yang cukup panas dan para pemudik akhirnya tadi siang sekitar jam 11 meluapkan emosinya kepada para petugas. Hal ini karena mereka melihat ketidakadilan sistem yang dirasakan oleh mereka. Setelah mereka lama mengantri, sementara mereka melihat bus-bus yang barusan tiba dimasukkan atau diberangkatkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan emosi kepada para pemudik yang mereka mengaku bahwa sudah ada yang mengantri dari jam 2 dini hari hingga jam 5 atau dari sekitar 9 sampai dengan 6 jam yang ada di dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini. Belum lagi mereka harus mengantri juga sebelumnya mengantri di luar area Pelabuhan Merak. Dan tadi juga pada akhirnya semua dijelaskan oleh petugas untuk kemudian memang ada pengaturan tersendiri dan untuk bus memang pada akhirnya di belakang dan para pemudik atau pengguna kendaraan pribadi ini akhirnya diberangkatkan. Ya, dan berdasarkan informasi juga memang sekarang yang berada di area Pelabuhan Merak sudah mulai terurai, hanya ada beberapa hanya sekitar, kalau tadi sekitar jam 12, hanya sekitar 2 km dari area Pelabuhan Merak. Dan diharapkan mungkin nanti sore kendaraan yang sudah ada terurai. Dan sementara itu untuk pembelian tiket, saya sendiri masih belum mendapatkan informasi apakah akan dibuka kembali atau memang sudah benar-benar habis hingga tanggal 15 April nanti. Baik. Siti Ma'rufah dari Pelabuhan Merak. Selanjutnya kita pantau arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ada rekan Pujiansyah. Pujiansyah, bagaimana dengan kepadatan di sana? Apakah mulai terurai jelang Lebaran 2024 ini? Baik Putri Windasari dan pemirsa Tisuan dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa pada siang hari ini kondisi para pemudik di Pelabuhan Bakauheni yakni ramai lancar, di mana pada tadi pagi sempat terjadi penumpukan kendaraan, bahkan para pemudik menunggu untuk masuk ke dalam kapal hingga 5 jam, di mana penumpukan kendaraan hingga menyebabkan pemudik 5 jam ini disebabkan oleh sistem yang diterapkan oleh
petugas Badan Pengelola Transportasi Darat, yakni dengan menggunakan sistem tiba bongkar berangkat, di mana kapal-kapal yang dari Pelabuhan Merak Banten yang bersandar di Pelabuhan Bakauheni ini hanya membongkar muatan saja, namun tidak mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak. Kapal tersebut langsung kembali ke Pelabuhan Merak, sehingga para pemudik ini harus menunggu kapal berikutnya untuk berangkat ke Pelabuhan Merak Banten. Hal ini menyebabkan para pemudik harus menunggu dan mengantri di setiap dermaga. Sedangkan untuk dermaga 4 dan dermaga 6 hanya dikhususkan bagi pengendara roda 2 atau sepeda motor, di mana dermaga tersebut hanya membongkar muat kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Berdasarkan data dari pihak ASDP, terjadi puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3, di mana pada H-3 merupakan lonjakan tertinggi data para pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ataupun yang berangkat menuju ke Pelabuhan Merak Banten, di mana pada H-4 tercatat sebanyak 116.569 orang penumpang pejalan kaki dan di dalam kendaraan, dan 19.503 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tiba di Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak Banten. Sedangkan untuk H-3 Lebaran Idul Fitri sebanyak 123.797 orang penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan, serta 19.427 kendaraan roda 2 dan roda 4. Jumlah ini merupakan angka tertinggi pada arus mudik tahun 2024 ini. Sedangkan untuk kendaraan pemudik yang berangkat ke Pelabuhan Merak Banten sebanyak 61.103 kendaraan roda 2 dan roda 4, sedangkan untuk penumpang sebanyak 47.165 penumpang. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak di Pelabuhan Bakauheni Banten. Saya kembalikan ke Putri Yundasari. Baik, terima kasih Pujian Syah melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Siti Ma'rufah dari Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih rekan-rekan.